Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini, saya akan membahas sebuah film action adventure. Film ini berjudul Tomb Raider tahun 2018. Film Tomb Raider ini disutradarai oleh Roar Yutau. Film diawali dengan sebuah narasi tentang penelitian yang dilakukan Richard Croft mengenai Ratu Himiko, ratu pertama Jepang yang memiliki sihir kuat hanya dengan sentuhan tangannya. Himiko dikubur hidup-hidup di sebuah pulau yang sangat misterius di tengah laut iblis oleh pasukannya sendiri. Scene beralih pada 7 tahun kemudian. Lara Croft yang merupakan putri tunggal Richard Croft yang kini sudah berusia 21 tahun sedang bertanding di ring tinju dan mengalami kekalahan. Lara mengatakan pada temannya jika suatu hari nanti dia akan mengalahkan lawannya di ring tinju itu. Untuk membayar tunggakan uang sewa, Lara bekerja sebagai kurir sepeda. Saat bertemu dengan temannya, Lara mendengar akan diadakan balapan sepeda mengejar seseorang yang dipasangi bulu rubah di sepedanya. Jika si rubah lolos sampai cat habis, maka dia akan mendapatkan 600 pound sterling. Lara pun mengajukan diri sebagai rubahnya. Balapan pun dimulai. Lara dikejar oleh puluhan pesepeda seantero London. Namun sial, karena memperhatikan seseorang yang terlihat seperti ayahnya yang hilang, Lara menabrak mobil polisi. Lara yang dibawa ke kantor polisi dibebaskan dengan jaminan yang diberikan oleh Anna Miller, seorang mitra bisnis ayahnya Lara. Anna mengatakan, jika Lara butuh uang, maka Lara bisa mengklaim warisan yang dimiliki ayahnya. Dengan syarat, Lara harus menandatangani surat kematian ayahnya. Namun, Lara menolak karena baginya, Richard Croft masih hidup meskipun sudah hilang selama 7 tahun. Singkat cerita, Lara pun datang ke perusahaan milik keluarganya untuk menandatangani surat kematian sang ayah. Di sana ada Anna Miller dan juga pengacara ayahnya Lara yang sudah tua. Ayahnya mewariskan sebuah kotak teka-teki Jepang untuk diberikan kepada Lara jika ayahnya meninggal. Lara yang melihatnya segera mengambil kotak teka-teki itu dan menemukan sebuah kunci. Lara bergegas pergi tanpa menandatangani surat kematian sang ayah. Ternyata, kunci yang diwasiatkan ayahnya mengarahkan Lara pada sebuah tempat kerja rahasia, tempat ayahnya meneliti legenda Ratu Himiko. Ayahnya meninggalkan pesan video agar Lara menghancurkan semua penelitiannya tentang Ratu Himiko, agar kekuatan Ratu Himiko tidak jatuh ke tangan organisasi bayangan yang bernama Trinity. Lara yang mengetahui kemungkinan ayahnya masih hidup, malah membawa buku catatan, peta kuno, dan juga sebuah kwitansi kapal yang ayahnya dulu gunakan untuk menyewa sebuah kapal untuk mencari Pulau Yamatai, pulau tempat Ratu Himiko dikubur hidup-hidup. Karena tak mau menerima warisan dari ayahnya, sebelum memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada sang ayah, Lara pun menggadaikan jimat yang dimilikinya dan berangkat ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, Lara mencari-cari keberadaan Luren, sang pemilik kapal yang disewa ayahnya dulu sebelum menghilang. Sialnya, beberapa berandalan menjamret tas milik Lara. Lara pun segera mengejarnya dan mendapatkan tasnya kembali. Namun,
berandalan itu mengeluarkan pisau dan kemudian mengancam Lara. Lara pun segera berlari dan menemukan kapal yang sama seperti kapal yang disewa ayahnya. Lara berteriak minta tolong, dan keluarlah pria mabuk mengusir berandalan itu dengan senjata apinya. Mereka pun kabur, namun pria yang menyebutkan kalau namanya adalah Luren mengusir Lara dari kapalnya. Saat Lara ingin menjelaskan maksud kedatangannya, Luren malah pingsan karena mabuk. Tak berapa lama, ketika Luren bangun dari pingsannya, Lara langsung memperlihatkan kwitansi penyewaan kapal Luren oleh ayahnya. Luren mengatakan jika yang menyewanya adalah ayah Luren yang sama-sama menghilang selama 7 tahun bersama ayah Lara. Dengan imbalan uang dan juga berbekal peta yang dibawa Lara, mereka pun berangkat ke Pulau Yamatai, pulau yang terkenal dengan keangkerannya yang terletak di Laut Iblis. Saat mereka sampai di Laut Iblis, badai menghantam kapal mereka hingga hancur. Luren jatuh, begitu pun dengan Lara. Mereka terjatuh ke laut, dan ketika sampai di pinggir pantai, Lara dipukul oleh seseorang dari belakang. Saat bangun dari pingsannya, di hadapan Lara sudah duduk seorang pria yang mengaku bernama Matthias Pogel. Pogel mengatakan jika dia adalah anggota Trinity yang diperintahkan atasannya untuk mencari dan membongkar makam Ratu Himiko. Pogel juga mengatakan jika dia telah membunuh Richard Robb, ayahnya Lara. Lara pun disuruh kerja paksa untuk mengangkat bahan peledak yang akan digunakan untuk mencari makam Ratu Himiko. Di sana, Lara melihat Luren yang ternyata sudah tertangkap dan juga diperintahkan untuk kerja paksa di sana. Pogel yang kini mengetahui lokasi tempat makam Himiko berada dari catatan milik ayah Lara, segera menyuruh anak buahnya dan juga para pekerja paksa untuk pindah lokasi. Di saat itulah, Luren memukul salah satu anak buah Pogel agar Lara bisa kabur. Lara pun berlari dan jatuh ke sungai. Lara berjuang keras agar tidak jatuh ke air terjun yang dalam. Lara bergelantungan di puing pesawat yang tersangkut di sana. Saat puing pesawat mulai tergelincir ke air terjun, Lara berhasil meraih sebuah parasut yang sudah usang. Dan dia pun mendarat di sebuah hutan dengan perut yang tertusuk besi. Malam harinya, ketika Lara sedang istirahat, Lara mendengar suara langkah kaki. Dan ternyata itu adalah salah satu anak buah Pogel. Mereka bertarung dan Lara pun memenangkan pertarungan. Setelah membunuh anak buah Pogel, Lara melihat seorang pria yang mirip dengan ayahnya mengintip dan berlari menjauh. Lara mengejar pria itu ke guanya. Pria itu bergumam sendiri, mengatakan bahwa dia hanya berhayal. Namun ketika Lara memanggilnya, pria itu pun sadar bahwa Lara, putrinya, memang berada di sana. Singkat cerita, Richard segera menjahit luka di perut Lara, dan Lara pun tertidur. Keesokan harinya, Richard marah ketika mengetahui jika catatan penelitian tentang Ratu Himiko yang harusnya dihancurkan malah berada di tangan Pogel. Lara mengatakan jika mereka bisa pergi dari Pulau Yamatai dan mengalahkan Pogel agar kutukan Himiko tidak tersebar ke seluruh dunia. Namun, Richard menolak karena dia berpikir tidak mungkin mengalahkan Pogel dengan pasukannya yang sangat banyak. Lara pun kesal
dan pergi sendiri membawa panah, membebaskan Luren dan juga para pekerja paksa. Saat tak terduga, Richard datang ke makam Himiko. Saat itulah, Poggle menodongkan pistol pada Richard, sehingga membuat Lara terpaksa membuka sandi pintu gua makam itu. Poggle menyuruh Lara dan Richard untuk ikut memasuki gua dan mencari makam Himiko. Setelah berhasil melewati beberapa jebakan yang membuat salah satu anak buah Poggle tewas, mereka pun menemukan makam Himiko. Richard kembali membujuk Poggle agar membatalkan niatnya untuk membuka makam. Namun Poggle bersikeras membuka makam Himiko agar dia diizinkan pulang oleh atasannya. Ketika salah satu anak buah Poggle menyentuh mayat Himiko, tubuhnya berubah menjadi hitam dan melepuh dan menyerang orang-orang. Poggle pun menembak anak buahnya itu. Saat itulah Lara dan Richard menyadari jika Himiko bukanlah penyihir, namun seseorang yang menularkan virus dan kebal terhadap virus itu. Dari lukisan yang tertempel di dinding, dikatakan bahwa Himiko bukanlah dikubur hidup-hidup, melainkan sengaja mengubur dirinya sendiri agar virus tidak menyebar. Poggle memotong jari Himiko untuk diserahkan pada organisasi Trinity. Richard menyuruh Lara untuk menghentikan Poggle. Richard yang terinfeksi virus Himiko berniat meledakkan dirinya bersama mayat Himiko. Lara pun menangis dan meyakinkan ayahnya untuk pergi bersamanya. Namun akhirnya, demi menyelamatkan dunia, Lara pun menuruti perkataan ayahnya dan mengejar Poggle, dan mereka pun bertarung. Saat itulah Richard meledakkan dirinya. Poggle yang mendengar ledakan menjadi lengah, dan Lara pun memasukkan jari Himiko ke dalam mulut Poggle. Dan Poggle pun langsung terinfeksi virus Himiko, dan Lara menendang Poggle hingga tewas. Tak lama kemudian, gua tempat makam Himiko mulai runtuh. Lara berusaha dengan sekuat tenaga untuk keluar dari gua yang mulai hancur. Sementara itu, Luren dan beberapa pekerja paksa yang sudah bebas segera menolong Lara keluar dari gua. Setelah selamat dari gua, Lara dan Luren menodongkan senjata pada helikopter yang menjemput Poggle dan meminta membawa mereka untuk pulang. Singkat cerita, Lara pun kembali ke perusahaan dan menandatangani kematian ayahnya. Kini perusahaan keluarga Krop sepenuhnya menjadi milik Lara. Betapa terkejutnya Lara ketika melihat banyak sekali daftar perusahaan yang dimiliki oleh keluarganya. Dan salah satunya perusahaan bernama Patna. Perusahaan yang membiayai dan memerintahkan Poggle untuk membongkar makam Himiko. Lara pun bergegas pulang menuju tempat penelitian ayahnya. Dan Lara menemukan fakta bahwa organisasi Trinity diduga dipimpin oleh Anna Miller. Lara pun merasa kaget, tetapi antusias untuk mengalahkan organisasi jahat yang bernama Trinity, dan film pun berakhir.